Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji tetap milik zat ilahi Rabbi. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita semua beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat lahir, nikmat batin, sampai kita semua bisa merasakan bulan Muharram saat ini. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda termulia, habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, oh jamaah, yuk ngaji yuk. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat muslim pasti sudah tidak asing dengan yang namanya bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan bulan yang sangat bersejarah bagi umat muslim karena banyak peristiwa-peristiwa di zaman Nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Oleh karena itu, saya di sini akan membawakan tema yang berjudul keutamaan di bulan Muharram. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita berbuat di bulan Muharram, berbuat pahala maupun dosa, maka akan dilipat gandakan. Adapun keutamaan di bulan Muharram, yang pertama adalah PPKM. Apa itu PPKM? PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Benar, tapi PPKM yang saya maksud adalah perubahan perilaku keutamaan masyarakat. Yang kedua adalah berpuasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka akan dihapus ganjarannya setahun ke belakang. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus merayakan kegiatan Muharram dengan apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersabda di dalam Al-Qur'an, wa idda'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Yang kedua yaitu berintrospeksi diri. Apabila ada orang yang dulunya baik tapi sekarang tidak baik, maka celakalah dia. Sebaliknya, orang yang dulunya baik tapi tahu sekarang baik, itu lebih baik daripada yang tidak baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah merencanakan rencana. Apa maksudnya? Kita merencanakan bahwa di tahun Hijriah sekarang kita akan lebih baik daripada tahun sebelumnya, akan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari pidato yang saya sampaikan adalah kita sebagai umat muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhijrah dari yang tadinya baik menjadi tidak baik, yang tadinya suka ngopi sekarang suka mengaji, yang tadinya suka maksiat sekarang menjadi suka sholat, yang tadinya suka main gadget sekarang kita mainnya ke masjid. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.